Wudhu di saat kita enggak nyaman. Kaki sering melangkah menuju, ini penghapus dosa-dosa dan pengangkat apa? Yang ketiga, ikuti saya bareng-bareng. Wantizoru as-solati ba'da solati. Ulangi saya, menunggu sholat setelah sholat. Ulangi. Coba apa? Menunggu sholat setelah sholat. Kalau Bapak amalin ini, nunggu sholat setelah sholat. Nunggu sholat setelah sholat menghapuskan dosa-dosa, mengangkat. Menunggu sholat setelah sholat. Tolong jawab yang tadi di awal pembahasan kita selama ini. Menunggu sholat setelah sholat. Menunggu maghrib setelah asar. Jangan menunggu subuh setelah subuh, lama. Menunggu subuh setelah subuh, ya Allah, subuh jam 4:30 udah selesai, jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa jam tadi itu? 7 jam di Masjid Bakri. Bukannya nunggu subuh setelah subuh, bukan nunggu asar setelah zuhur, bukan nunggu maghrib setelah asar, tapi nunggu yang tadi kita bahas. Nunggu setelah, maka kalau begitu nunggu isya setelah maghrib, menghapuskan, mengangkat maghrib sampai isya, pintu langit lagi terbuka. Bahasa Betawi cepetnya lagi ngablak. You know ngablak? Maghrib sampai isya kita dibanggakan Allah di hadapan. Antara maghrib sampai isya mereka didoakan sama malaikat. Antara maghrib sampai isya mereka meninggalnya, namanya meninggalnya yaitu Astaghfirullahaladzim. Pak Zulfikar, Pak Zul, Pak Dodi, mereka meninggalnya. Siapa namanya Pak? Siapa namanya? Hah? Irwan. Apa meninggalnya apa Pak Irwan? Ya, apa nama bahasa hadisnya? Murabiton. Masya Allah, sekian banyak baru satu ruangan yang benar, ya Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Di Quran suratnya nomor ke-28. Surat ke-28, nama suratnya adalah Al-Qasas. Al-Qasas itu bentuk jamak atau bentuk plural banyak dari kata kisah. Kisah qasad tak marbutah, kisah. Kisah artinya adalah kisah, cerita, kisah-kisah, cerita-cerita. Itu bahasa Qur'annya adalah apa tadi? Al-Qasas. Ayatnya 68.
ayatnya 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa dan Rabbuka Tuhanmu Allah yakhluqu menciptakan ma apa yasha'u yang Allah kehendaki, dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah inginkan. Maka kita tidak bisa mengatur bagaimana Allah menciptakan sesuatu. Apa yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah di balik itu. Bahkan sampai sekecil nyamuk itu pasti ada hikmah di baliknya. Makanya dikatakan ma yasha'u, apa yang Allah kehendaki. Kemudian setelah kata ma yasha'u ada huruf waw dan, yaitu wawunya sambung atau lil wasol, yakhtar. Kemudian apa yang Allah ciptakan, apa yang dikehendaki, wa yakhtar, dan memilihnya. Berarti apa yang Allah ciptakan, Allah pun ada yang apa? Memilihnya. Memilih bahasa Arabnya adalah apa di Quran? Yakhtar. Yakhtar dan memilih. Makanya ada laki-laki namanya adalah muhtar, pilihan. Maka apa yang Allah ciptakan itu ada yang dipilih. Saya ulangi lagi ya. Apa yang Allah ciptakan ada yang diapakan? Dipilih. Allah menciptakan ada yang dipilih. Tujuannya biar kita cari pahala lebih dari apa yang dipilih. Garis bawahi ya. Apa yang Allah ciptakan ada yang dipilih. Tujuannya adalah biar kita mencari pahala apa? Lebih. Contoh, dalam sepekan atau seminggu Allah ciptakan hari, jumlahnya ada 7. Allah ciptakan hari jumlahnya 7 biar kita mencari pahala lebih dari hari yang Allah apa tadi? Pilih. 7 hari yang Allah pilih diantaranya adalah hari apa? Jumat. Maka di hari Jumat kita harus berlomba mencari apa yang Allah pilih biar kita ini dapat pahala apa tadi? Lebih. Makanya orang yang datang lebih awal sholat Jumat seperti bersedekah seekor onta. Datang berikutnya untuk sholat Jumat seperti bersedekah seekor sapi. Yang datang berikutnya seperti bersedekah seekor kambing. Dan yang datang berikutnya untuk sholat Jumat besok insya Allah pahalanya seperti bersedekah seekor ayam. Dan yang datang di ujung akhir nggak mustahil pahalanya seperti bersedekah sebutir apa? Telur. Telur cicakkah atau telur ayam nggak dijelaskan. Makanya kita harus cari pahala apa tadi? Lebih. Dan besok usahakan kita baca Quran surat ke-18. Namanya surat apa? Al-Kahfi. Di mana orang yang baca Quran surat Kahfi, Allah akan menerangi cahayanya di 2 Jumat, besok dan berikutnya. Dan sunnahnya di hari Jumat juga memperbanyak pujian atau sholawat kepada siapa? Rasulullah. Dan juga di hari Jumat kalau kita mendatangi sholat Jumat sudah dalam keadaan apa?
wudhu, dan tidak melangkahi pundak seseorang itu tanpa disadari menggugurkan dosa. Tapi ada nggak lagi Jumatan jamaahnya mainkan handphone? Ada. Saya nggak bilang di mana. Sebenarnya di sini juga ada ya. Ketika saya khutbah Jumat, nah, makanya tidak disibukkan dengan yang lain. Biar kita mencari pahala apa tadi? Lebih, gitu ya. Kedua, Allah ciptakan waktu bulan dalam setahun itu jumlah bulan yang Allah ciptakan tertulis diabadikan dalam surat ke-9 At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahran. Jumlah bulan yang Allah ciptakan itu jumlahnya ada 12. 12 bulan inilah disebut bulan Qamariyah atau Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan terakhir apa? Zulhijjah. Tadi merujuk kepada ayat ini Al-Qasas ayat 68, pasti ada yang Allah apakan? Pilih. Kalau di surat ke-9 ayat 36 yang dipilih disebut bulan haram, di mana ibadah pahalanya dilipat gandakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Saya ulangi 2 kali. Zulqa'dah atau Zulqa'dah sama ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini dia berurutan nih. 11, 12, ke-1, yang ini 7. Bener ya? 11-nya apa? Zulqa'dah, 12-nya Zulhijjah, pertamanya Muharram, ke-7-nya Rajab. Kapan Ustaz? Insya Allah malam Ahad, malam Minggu sudah masuk bulan Rajab. Makanya ada undangan tabligh peristiwa apa? Isra Mi'raj. Makanya nanti di malam Ahad sudah masuk bulan apa nih? Rajab. Tapi kalau Betawi cepet bilangnya Rejab. Jadi Rajab jadi Rejab. Betawi mana tuh? Nah, kembali lagi ya. Yang Allah ciptakan ada yang diapakan tadi? Dipilih. Allah menciptakan waktu dalam sehari semalam jumlahnya ada 24 jam. Benar ya? 24 jam ada yang dipilih. Di antaranya pertama waktu antara maghrib sampai isya. Ini maghrib, ini apa nih? Isya. Kalau nggak salah maghrib jam 6 lewat 7. Benar? Benar lewat 7, isyanya jam lewat maghrib jam 8 ya, isyanya jam berapa? Jam 7 lewat 24. Berarti kalau selesai maghrib kurang lebih sampai setengah 7 ya. Berarti kurang lebih menunggu waktu apa nih? Isya itu nggak sampai 1 jam kayaknya, kurang lebih 45 menitan. Makanya antara maghrib sampai apa tadi? Isya itu waktu yang Allah pilih biar kita mendapat pahala apa tadi? Lebih. Ada nggak Masjid Al-Bakri ini jamaahnya setelah sholat maghrib nggak pulang? Oh banyak, Masya Allah. Mereka umumnya yang usianya muda apa sudah senior? Nah, maklum saya kalau sudah senior ya. Apa keistimewaan orang yang selesai sholat maghrib nggak pulang sampai apa tadi ini? Nabi Muhammad bersabda, ini Pak, saya tulis, saya pindahkan dari kitab hadis ke lembaran-lembaran ini karena ini berisi beberapa kitab hadis. Sengaja biar nggak berat bawa kitabnya. Yang ini kelihatan nggak nih? Nggak, maksud saya tulisannya ada ya. Nabi bersabda, hadisnya riwayat Imam Ahmad, yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Amr.
Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i, pengarang kitab hadis namanya Musnad. Kemudian Rasul mengatakan absyiru, absyiru, wahai yang masih berdiam di masjid setelah sholat apa nih? Maghrib. Ya, Rasul mengatakan ada berita gembira. Tulisannya pakai shin, absyiru. Ada berita apa tadi? Gembira. Hada rabbukum, antara maghrib sampai apa? Isya, Allah qad fataha, membuka baban, pintu, min abwabis sama, dari pintu-pintu langit. Maka pintu langit, langit yang jumlahnya ada 7, ternyata langit itu punya apa? Pintu, dan pintunya itu Allah buka antara maghrib sampai apa? Makanya saya berharap ya, dalam sebulan usahain kena sekalikah 2 kali, syukur-syukur kita bisa rutin, karena antara maghrib sampai apa tadi itu isya, maka itulah pintu langit lagi dibuka. Kalau pintu langit dibuka, berapa keuntungan yang kita dapatkan? 4, rahmat Allah itu sedang apa? Turun. Yang kedua, amalan langsung naik. Yang ketiga, kita berdoa, doanya insya Allah dijabah. Dan yang keempat, kita ibadah antara ini dengan ini, pahalanya dilipat gandakan. Coba ulangi sekali lagi. 1, ya Allah mudahkan ya Allah. Rahmat Allah sedang apa tadi? Turun. Rahmat itu kasih sayang. Makanya ada laki-laki namanya Rahmat, perempuannya ya udah ya. Yang kedua, amalan langsung apa nih? Naik. Yang ketiga, kita berdoa antara maghrib sampai isya, maka doa kita diijabah insya Allah. Yang keempat, pahalanya dilipat gandakan. Makanya kalau enggak ada kesibukan atau mungkin masih badan fresh, usahakan setelah maghrib enggak pulang, menunggu sampai apa nih? Isya, pintu langit terbuka. Kedua, ikuti saya ya, bareng-bareng. Qala Rasulullah yubahi bikumul malaikata. Orang yang menunggu antara maghrib sampai isya, yubahi bikumul malaikah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipuji Allah di hadapan para malaikatnya. Jadi siapakah manusia yang Allah puji di hadapan malaikat? Mereka yang antara maghrib sampai isya nggak pulang, berdiam di masjid. Pintu langitnya lagi terbuka dan mereka diapakan tuh? Dipuji, dibanggakan Allah di hadapan siapa? Malaikat. Tapi ada nggak yang nunggu maghrib sampai isya di teras masjid sambil ngopi dan rokok? Ya, masa itu sih nggak mungkin. Wahai hamba-hambaku para malaikat, lihatlah hambaku yang berdiam di Masjid Bakri sambil merokok dan ngopi. Itu nggak masuk. Itu jadinya ya Allah, semoga yang merokok bisa berhenti rokoknya ya. Sampai mana tadi itu? Pintu langit sedang apa? Terbuka. Yang kedua, dipuji Allah di hadapan siapa? Nah, biasanya hari Jumat Bilal membaca lantunan ayat Quran surat 33 ayat 56, namanya Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama ya, kita bareng ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya dulu ya. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ulangi saya. Allah dan para malaikat bersolawat kepada siapa? Wahai orang-orang beriman, kita disuruh mengucapkan apa juga? Solawat dan salam. Kalau kita bersolawat, berarti kita membaca solawat.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa pakai Sayyidina? Karena Nabi sendiri yang menyatakan dirinya ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Anak itu apa? Wah, luar biasa bahasa Arab Bapak. Tahu arti kata dari anak. Kalau bahasa kan Pak Zulfikar perempuan banyak yang ngintip-ngintip saya tuh. Ya Allah, semoga perempuan yang ngintip-ngintip ustadznya lagi tausiah, tambah rezeki, mudahkan urusan. Nggak ada lah ya di sana ya? Nggak ada ya? Sampai mana tadi itu? Bukan ngintip apa tadi? Ya Allah, sampai mana tadi ya? Maafin ya Bu, Ibu maafin ya. Yang ngintip-ngintip tadi, semoga panjang umur sehat ya Allah. Nabi sendiri yang mengatakan dirinya apa tadi? Sayyid, pemimpin. Akulah pemimpin manusia di hari kiamat. Maka kalau baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya silakan. Atau Allahumma sholli ala Muhammad nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Dua-duanya benar. Yang nggak benar adalah yuk ulangin ya. Allah dan para malaikat apa? Bersolawat. Kalau kita kan bersolawat baca solawat, tapi kalau Allah bersolawat maksudnya yang tadi Allah menurunkan rahmat kasih sayang. Maka kasih sayang yang dimiliki oleh Rasulullah itu jauh beda dengan kasih sayang yang dimiliki oleh kita, karena rahmatnya lebih tinggi diturunkan kepada siapa tadi? Rasulullah. Jadi kalau ada yang tanya Allah bersolawat, maksudnya Allah memberikan apa? Rahmat. Yang kedua, siapa yang bersolawat? Malaikat. Malaikat bersolawat, ulama banyak mengatakan maksudnya adalah malaikat sedang apa? Mendoakan. Ulangi ya, kalau Allah bersolawat Allah menurunkan rahmat, malaikat bersolawat, malaikat apa? Mendoakan siapa? Nabi Muhammad. Tapi kalau di hadis ini Sahih Al-Bukhari, ikuti saya, al-malaikatu dalam ya tusolli ala ahadikum, malaikat bersolawat untuk kalian. Berarti kita pun dapat solawat dari siapa tadi? Malaikat. Apa tadi solawatnya? Maksudnya apa arti solawat dari malaikat? Mendoakan. Berarti kalau begitu kita ini semuanya insya Allah juga didoakan oleh siapa? Nah, sekarang saya tanya, malaikat punya dosa enggak? Ustaz? Enggak, jangan bilang banyak dong. Malaikat punya nafsu enggak? Ustaz? Nah, ibu-ibu ngomong banyak dengar saya ya Allah. Emang ada ustaz yang istrinya dua? Jadi malaikat mendoakan makhluk suci, enggak punya nafsu, enggak punya apa? Dosa. Mendoakan siapa nih? Kita. Siapa yang didoain? Madama fi musallahul ladzi shalla fihi, yang masih berada di masjid, dia termasuk menunggu datangnya sholat. Maka kalau nanti malam atau malam-malam berikutnya setelah sholat maghrib kita enggak pulang, bukan hanya pintu langit terbuka, kita dipuji sama Allah, tapi juga sebenarnya kita didoakan sama siapa? Malaikat. Makanya biasanya ada acara-acara pengajian atau tahsin Quran diadakan setelah sholat maghrib, maka itu Bapak didoain malaikat. Apa doanya Ustaz? Ada di sini. Allahumma gfir lahu warhamhu. Jangan ditambahin Bapak wa'afi wa'fu anhu, itu jenazah ya. Allahumma gfir lahu, ampunilah dia. Warhamhu, dan sayangi. Cuma dua ya, jangan ditambah apa tadi itu. Wa'afi, itu kalau ada yang seperti Bapak didoain jenazah sama malaikat ya. Maka apa doanya? Nih Pak, maaf ya saya nggak menggurui. Kalau ada waktu dalam sebulan usahakan dapatnya pulang antara apa? Maka tanpa disadari kita didoakan sama makhluk suci Allah. Nggak punya nafsu, nggak punya dosa, dan yang mendoakan nggak satu, tapi para malaikat. Apa doanya? Allahumma gfir lahu warhamhu,
ampuni dia ya Allah, sayangilah dia ya Allah. Pak Zulfikar, Pak Ari, semuanya habis maghrib nanti nggak pulang, maka tanpa disadari didoakan sama mereka agar Allah menghapuskan dosa dan menyayangi mereka. Insya Allah. Sini dulu 3 ke saya ya. Yang pertama, pintu langit sedang dibuka. Kita dipuji kalau nggak pulang sampai isya oleh siapa? Oleh malaikat. Gimana? Ya Allah, sabar. Oleh siapa? Allah. Dan yang ketiga, kita didoakan sama siapa? Nah, saya tanya bareng-bareng, bilang insya Allah. Siap nggak pulang maghrib sampai isya? Meninggal antara maghrib sampai isya. Ada dalilnya nih. Kalau bapak nanti malam di masjid nggak pulang, meninggal. Nih dalilnya ada nih. Tuh Pak Zulfikar tuh. Apa Zulfikar yang meninggal? Bukan, maksudnya beliau sebagai panjang umur sehatnya. Abu Daud nomornya 2500, At-Tirmidzi nomornya 1621. Rasul bersabda, kullu mayyitin, setiap orang yang sudah meninggal, yuhtamu, terputuslah ala amalihi, amalannya. Setiap orang yang sudah apa tadi? Meninggal, maka terputuslah apa? Amalannya. Illalladzi, kecuali mata yang meninggal. Ikuti saya bareng-bareng, hurufnya mim, ro panjang, ba, po fathatain, murabiton. Sekali lagi, murabiton. Maka semua amal perbuatan manusia, kalau dia sudah meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali diantaranya yang meninggalnya apa tadi? Murabiton. Apa itu murabiton itu Ustaz? Meninggalnya diantaranya disebut murabiton adalah antara maghrib sampai apa? Isya. Ada Ustaz? Ada. Saya pernah sering mengatakan, ada kawan di pesantren Gontor punya ayah tidak pulang antara maghrib sampai isya di Cililitan, duduk bersandar sambil sila. Ketika azan isya dikumandangkan, cerita dari anaknya, kok bersandar, masih bersandar. Beliau meninggal dunia, meninggalnya murabiton. Makanya bapak yang bersandar nih, hati-hati bapak. Maafin saya ya Pak. Mau nggak bapak meninggal sekarang? Oh jangan sekarang ya. Bisa dipahami ya. Siapa apa tadi? Murabiton atau murabiton? Yang meninggalnya antara apa tadi? Nah, biasanya kan orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan, benar ya? Orang meninggal sesuai dengan apa tadi? Kebiasaan. Apa yang terjadi Ustadz dengan orang yang meninggal murabiton? Rasul mengatakan, fa innahu yunmalahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Orang yang meninggalnya antara maghrib dengan isya, meninggalnya murabiton, maksudnya adalah pahalanya akan terus mengalir ke alam barzahnya sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi mau nggak meninggal antara malam? Bapak mau? Masya Allah, yang bilang udah sedia. Apa mau? Iya, bilang udah pada senior ya. Berarti kalau begitu meninggalnya antara maghrib sampai isya, pahalanya akan terus apa tuh? Mengalir sampai hari kiamat. Ya Allah, itulah keutamaan orang yang nggak pulang antara sampai apa tadi? Tapi nggak apa tadi? Nah ini melebar nih, tapi ada hubungannya dengan pembahasan kita. 3 amalan penghapus khotoya, dosa-dosa. 3 amalan pengangkat darajat, derajat-derajat. Ulangi saya ya. Hadisnya Sahih Muslim nomor hadis 251. 3 amalan penghapus apa tadi? Dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat. Apa maksud pengangkat derajat? Al-jannatu mi'atu darajah. Rasulullah bersabda, surga itu punya 100 tingkatan. Bareng-bareng ya, surga itu punya berapa tingkatan? Surga itu punya 100 tingkatan. Maka orang yang mengamalkan 3 ini nggak mustahil, bukan hanya dihapuskan apa tadi? Bukan dosa-dosa, tapi juga diangkat
derajat-derajat. Apa itu Ustaz? Isbabul wudu. Dia masih mau menyempurnakan wudu, dia basuh sunnahnya seperti berkumur dan membersihkan hidung. Itu kan apa? Sunnah wudu. Wudu itu membasuh muka, niat membasuh muka, tangan, basuh beberapa bagian rambut, dan kemudian kaki. Itu adalah rukun. Sementara apa ini? Berkumur, kemudian istinsyaq, memasukkan itu namanya adalah sunnah wudhu. Dan boleh nggak berwudhu dibasuh hanya sekali? Boleh, tapi sunnahnya 3. Yang diinginkan oleh Nabi bukan hanya rukun, tapi sunnah. Ulangi saya ya, menyempurnakan wudhu alal bakari di saat dia nggak nyaman. Ulangi saya ya, masih mau menyempurnakan wudhu di saat dia enggak. Maka orang yang masih mau menyempurnakan wudhu di saat dirinya enggak nyaman, itulah amalan penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat-derajat. Apa contohnya Ustaz di saat diri kita enggak nyaman masih mau menyempurnakan wudhunya? Contoh gampangnya begini, di puncak pas kalau nggak salah ada masjid, namanya masjid, Bapak tahu sekali ya, masjid apa namanya? Ta'awun. Bapak ternyata di jalan sangat macet, tiba di masjid Ta'awun jam 10 malam, dan kemudian belum mengerjakan sholat Isya. Ketika buka keran air, maka kemudian keluarlah air. Kita pengen wudhu, terasa tapi kita tetap basuh sunnahnya, dan dibasuh sebanyak 3 kali. Maka sebenarnya itu penghapus dosa-dosa, pengangkat. Makanya kita nggak nyaman wudhu, masih mau wudhu dan sempurnakan wudhunya. Bisa dipahami nggak semuanya ini? Bisa ya Pak Zul, bisa dipahami? Coba gimana ya Allah, mudahkan beliau ya Allah. Apa tadi? Gimana contohnya tadi? Puncak ini harus dijelasin apa maksudnya puncak ini. Di saat kitanya enggak tadi? Bapak jangan bilang puncak, jangan, itu contoh dari saya aja. Di saat kitanya enggak nyaman seperti dalam keadaan sangat, tapi kita masih mau tetap wudhu dan basuhnya juga sunnah-sunnahnya, maka itu penghapus dan pengangkat. Tadi ada berapa jumlah amalannya? 100. Astagfirullahaladzim. Berapa tadi itu? Ya Allah, berikan saya kesabaran ya Allah. Tadi kan yang pertama wudhu di saat kita tidak. Pak Zulfikar, jamaah kebanyakan pada fokus ke depan dan senyum-senyum lagi ya. Semoga senyumnya Bapak dari ibadah ya. Yang keberapa sekarang nih? 2. Kalau ngamalin ini, dosa-dosa dihapus, diangkat. Apa yang kedua? Rasul mengatakan wakasratul khuta. Ini kaki sering melangkah ilal masajid, menuju maka sebenarnya kaki kita berangkat, dan Rasul mengatakan dahiban warojian, pergi pulang. Maka berangkat dan pulangnya kaki kita dari masjid tanpa disadari menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat. Dan kalau boleh saya sarankan, baiknya wudhunya tidak di masjid, beda rumah. Dari Allah, tapi kalau wudhu di masjid boleh apa enggak? Tapi saya mengatakan afdolnya Pak siapa namanya? Pak Dodi. Tadi wudhunya di mana Pak Dodi? Luar biasa. Baiknya wudhunya tidak tapi kalau wudhu di masjid ya nggak apa-apa. Tapi saya mengatakan namanya tadi, afdolnya wudhunya di mana? Ada nggak dalil Ustaz yang baiknya wudhunya di rumah? Ada, hadisnya Sahih Muslim. Lihat ke tangan saya. Man tawaddoa summa asbaghal wudhu masya ilal masajid
dia berwudu, kemudian melangkah menuju, berarti kan sudah dalam keadaan apa itu? Summa masya mim shin ya, ikuti saya. Masya apa itu? Jalan. Kalau jalan bahasa Arabnya masya, kalau naik kendaraan rokiba. Lihat bahasa hadisnya masya apa rokiba. Man tawaddo'a fa asbaghal wudu thumma masya ila sholatil maktubah. Kalimatnya masya apa rokiba. Maka kalau mau ke masjid baiknya masya. Cuman Bapak bayangin dari Cipete ke sini masya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Bapak ingin ikutin teks hadisnya ya harus apa tadi itu? Masya apa tadi bahasa Indonesia terjemahnya? Jalan apa tadi? Makanya zaman dulu itu ada anak remaja patungan sewa bis habis lebaran Idul Fitri, nama acaranya apa? Takbir, astagfirullahaladzim. Maka bahasa Arabnya jalan masya. Di zaman dulu tuh kita masih remaja ya, itu ngumpulin sama teman-teman nyewa satu bis, ngundang ngumpulin berapanya, kita kemudian apa namanya tuh? Tamasya. Maka tamasya sebenarnya asal katanya bahasa Arab, yaitu apa tadi? Masya. Berarti kalau masya nggak ada begitu masa-masa jalan-jalan. Maka baiknya ke masjidnya dalam keadaan apa tadi? Berwudu. Apa yang terjadi Ustaz? Berwudu dan baiknya masya. Maka tanpa disadari itu sebenarnya penghapus dosa-dosa, pengangkat. Coba ke tangan saya ada berapa nih? Ada 3 amalan sesuai dengan Sahih Muslim 251. 3 amalan penghapus, pengangkat. Yang pertama adalah wudhu. Kita masih menyempurnain wudhu di saat kitanya enggak. Apa contohnya tadi di mana? Di mana Pak Dodi? Biar mana contohnya? Yang kedua adalah apa amalan penghapus dosa-dosa, pengangkat derajat-derajat. Bodohnya di rumah. Berikan saya kesabaran menghadapi jamaah ini Allah. Dia kakinya melangkah menuju masjid. Amalan melangkah kaki menuju baik pergi maupun itu penghapus dosa, pengangkat. Pak, saya baca ayat ada di surat apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Surat apa? Yasin. Ayat berapa Ustaz? 12. Wa atharahu, di bumi mana kita injak akan jadi saksi. Ulangi, di bumi mana kita akan jadi. Makanya setelah zuhur mau ba'diyah baiknya beda tempat. Pak, setelah sholat zuhur mau sholat sunnah ba'diyah harus geser sedikit afdolnya biar banyak bumi jadi apa. Makanya Nabi Muhammad nggak suka kepada seorang yang sholatnya hanya di satu tempat saja inginnya. Contoh pojokan aja. Ada nggak jamaah kalau tarawih maunya pojokan aja? Gitu ya. Baiknya beda apa tadi? Beda jalan biar banyak bumi yang jadi apa? Saksi. Maka kalau begitu saya berangkat dari tendean Kuningan, baiknya pulangnya saya lewat mana tuh? Bogor. Ya di mana bumi kita injak itu akan jadi apa tadi tuh? Saksi. Ulangi saya ulangi berkali-kali biar masuk ya. Yang pertama, wudhu di saat tidak menyenangkan atau nyaman. Yang kedua, kaki sering kemana? Melangkah menuju. Dan afdolnya wudhunya di rumah. Dan baiknya berangkat dan pulang beda apa tuh? Beda jalan biar banyak bumi yang jadi saksi. Yang ketiga, jam 1 kurang 2 menit cukup.
Ya Allah, ini belum bahas amalannya lagi. Ini baru saya bahas keutamaan yang terakhir ya. Wudhu di saat kita enggak nyaman, kaki sering melangkah menuju, ini penghapus dosa-dosa dan pengangkat apa? Yang ketiga, ikuti saya bareng-bareng. Wantizoru as-solati ba'da solati. Ulangi saya, menunggu solat setelah solat. Ulangi. Coba apa? Menunggu solat setelah solat. Kalau Bapak amalin ini, nunggu sholat setelah sholat, nunggu sholat setelah sholat, menghapuskan dosa-dosa, mengangkat, menunggu sholat setelah sholat. Tolong jawab yang tadi di awal pembahasan kita selama ini, menunggu sholat setelah sholat, menunggu maghrib setelah asar, menunggu, jangan menunggu subuh setelah subuh, lama. Menunggu subuh setelah subuh, ya Allah, subuh jam 4:30 udah selesai, jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11 berapa jam tadi itu? 7 jam di Masjid Bakri. Bukannya nunggu subuh setelah subuh, bukan nunggu asar setelah zuhur, bukan nunggu maghrib setelah asar, tapi nunggu yang tadi kita bahas, nunggu setelah. Maka kalau begitu nunggu isya setelah maghrib, menghapuskan, mengangkat maghrib sampai isya, pintu langit lagi terbuka. Bahasa Betawi cepet lagi ngablak. You know ngablak? Maghrib sampai isya kita dibanggakan Allah di hadapan. Antara maghrib sampai isya mereka didoakan sama malaikat. Antara maghrib sampai isya mereka meninggalnya, namanya meninggalnya yaitu Astaghfirullahaladzim. Pak Zulfikar, Pak Zul, Pak Dodi, mereka meninggalnya. Siapa namanya Pak? Siapa namanya? Hah? Irwan. Apa meninggalnya apa Pak Irwan? Ya, apa nama bahasa hadisnya? Murabiton. Masya Allah, sekian banyak, baru satu doangan yang benar, ya Allah. Ini belum setengah jam ini ya. Dan yang kelima, orang yang menunggu setelah menghapuskan dan mengangkat, nunggunya jangan sambil ngapain nunggunya Ustaz? Sholat sunnah apa sholat sunnah awabin? Time is over. Cukup. Bisa ngatur Allah? Enggak. Ngatur Ustaz? Bareng-bareng. Cukup apa terus nih? Apa sih Ustaz sholat sunnah awabin? Itu artinya kembali taat. Ulangi saya, awabin artinya kembali, awabin artinya kembali taubat. Makanya banyak pendapat yang namanya awabin adalah disebut sholat sunnah biar kita sebelum maghrib, barangkali habis subuh sampai maghrib banyak dosa, diampuni dosa kita dengan cara salah satunya sholat antara sampai. Nama sholat ini adalah paling sedikit afdolnya sebanyak 6 rakaat. Kalau mau lebih ya silakan, tapi afdolnya saya bilang berapa tadi? Tapi dikerjakan setelah sholat sunnah Pak. Masya Allah Bang Irwan. Berapa rakaat ba'diyah maghrib? 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Berapa? Nggak ulangi, berapa? 10. 4 rakaat dengan 2 salam sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 sebelum subuh. Berapa? Maka boleh 10. Afdolnya 12, tinggal nambahin sebelum zuhurnya berapa lagi? 2. Itulah qabliyah ba'diyah rawatib muakkad.
Dari 10 atau 12 rakaat ini setelah maghrib berapa rakaat? Pak, jangan ragu, setelah maghrib berapa rakaat tadi? Man sholat isnata asyara rakaat fi kulli yaum bunya lahu baitun fil jannah. Yang sholat sunnah 12 rakaat rawatib muangkat qabliyah ba'diyah dijanjikan Allah punya rumah di dalam surga. Maka setelah sholat maghrib nanti kita zikir seperti umumnya. Setelah sholat maghrib salam kita zikir. Setelah itu geserlah satu langkah sholat sunnah ba'diyah berapa rakaat. Setelah itu barulah sholat sunnah awabin afdolnya berapa rakaat. Kata siapa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama Pak, saya juga lagi bersin Pak. Semoga kita semua sehat selalu ya. Tapi Bapak bagus nggak nyebut nama saya lagi bersin. Biasanya orang lagi bersin nyebutnya apa? Nama saya Hashim. Belakangnya apa? Adnan. Adnan itu Pak Zulfikar, artinya murah senyum dan kalau bicara senang yang dengar. Stop. Ada nggak Ustadz yang sombong? Yuk sama-sama Pak. Nih hadisnya riwayat Ibnu Majah 1167 dan At-Tirmidzi 435. Kalau bawa beberapa hadis kan nggak mungkin angkat suaranya ya. Saya tulis Pak dari buku hadis bareng-bareng. Man siapa? Sholat. Bener nggak? Yuk bareng-bareng. Siapa yang sholat? Ulangi, siapa yang bareng-bareng sini? Sita rokaatin. Wahid isnani talatah arba'ah khamsah sita. Berapa? 6. Barang siapa yang sholat berapa rakaat? 6. Angkat suaranya. Ba'dal maghribi. Ba'da apa? Setelah maghrib apa? Ya maghrib. Maka setelah sholat maghrib tapi tidak sholat ini dulu, apa dulu tadi? Ba'diyah berapa rakaat? Setelah itu dilanjutkan sholat al-awabin berapa rakaat? Maka baiknya dengan setiap 2 rakaat salam. Nggak pakai Masya Allah. Berapa rakaat salam Bang Irwan? Berarti kalau begitu berapa kali salam selama 6 rakaat? 3 salam. Dan Nabi berpesan lam yatakallam bainahunna bisu'. Di sela-sela antara 2 rakaat ini jangan membicarakan aib orang dan jangan ngomong yang enggak baik. Apalagi pada saat itu pintu langit lagi ngapain? Terbuka, ngablak. Itu bahasa mana ngablak itu. Apalagi pintu langit sedang khawatir kalau kita mencela orang dengan kata yang tidak baik, celaannya itu bukan buat dia. Saya khawatir. Kenapa? Kemana celaannya nih? Masya Allah, dia cincinnya banyak amat. Coba tunjukin ke saya begini. Tunjukin. Masya Allah. Yang satu putih, yang satu bagi dong. Saya nggak pakai cincin ya. Berapa rakaat tadi? Dan jangan mengatakan sesuatu yang apa. Makanya kalau temen ngajakin ngobrol nanti malam antara kemudian udah mulai ngomongin orang, bilang pintu langit lagi kebuka. Tahu dari mana? Pengajian. Kapan ngajinya? Tadi Kamis zuhur. Di mana? Bakri, Masjid Bakri. Siapa yang tahu sih? Jangan ngomong yang tidak baik antara. Nabi berpesan perbanyaklah. Nabi berpesan sholat sunnah awabin sebanyak berapa tadi? Nabi mengatakan lam yatakallam bainahunna bisu'. Jangan ngomong yang enggak tuh antara manusia berapa tadi? Apa yang terjadi? Udilat lahu ibadata isnata asyara sana. Maka dia seperti orang yang beribadah selama 12 tahun lamanya. Hanya modal 6 setelah sholat maghrib, maka sampai isya dia seperti beribadah selama 12 tahun lamanya. Hadisnya mana Ustaz? Ibnu Majah 1167, At-Tirmidzi 435. Siap ibadah maghrib sampai isya? Bilang insya Allah. Siap ibadah maghrib sampai isya? Berapa rakaat awabin? Syaratnya? Ya Allah mudahkan ya Allah. Syaratnya apa Pak Iwan?
Ya, syaratnya lagi. Ngomongin istri? Tapi yang bagus. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu apalagi Ustaz? Bapak nanti coba deh. Setelah maghrib, assalamualaikum, sholat sunnah ba'diyah berapa rakaat? 2. Setelah itu udah jangan di satu tempat ba'diyah maghrib aja. Jangan setiap 2 rakaat geser. Kok kata Ustaz tadi biar banyak saksinya. 2 di sini, geser lagi, geser lagi, geser lagi, geser lagi, sama kayak tarawih, Pak. Orang tarawih 8 rakaat, geser lagi, ya udah satu situ aja. Maksud saya antara setelah wajib dengan, makanya kenapa pas setelah wajib dan sunnah dibedain tempat biar banyak bumi yang jadi. Yang kedua biar bisa membedakan antara sholat wajib dengan apa tadi? Sunnah. Maka setelah ba'diyah, Bapak di sini sunnahnya maghrib geser. Setelah itu mau sholat sunnah ya udah sholat satu tempat sujud dengan ba'diyah aja. Berapa rakaat tadi itu? Buktikan masih ada waktu nggak Ustaz? Masih ada waktu sampai masuk azan. Kalau boleh saya sarankan, bacalah Quran yang baiknya dibaca malam hari, yaitu surat Al-Waqiah. Tutup Al-Waqiah berapa ayat? Ya Allah mudahkan ya Allah Pak Zulfikar, Pak Dodi dan semuanya ya Pak Zul. Al-Waqiah berapa ayat? Jangan ragu berapa ayat? 96. Al-Ikhlas berapa ayat? Astagfirullahaladzim ya Allah. Al-Waqiah 96, Al-Ikhlas 4, jadi berapa? 100. Nabi mengatakan man qara'a bimi'a ayat, barang siapa yang baca Quran sebanyak 100 ayat fil lailah, dalam satu malam, kutiba lahu qiyamul lailah, dia pahalanya seperti orang sujud sepanjang malam dari setelah isya sampai azan subuh. Makanya kalau meninggalnya lagi baca Quran atau sholat sunnah awabin, luar biasa Bapak. Semangat ya, insya Allah semangat. Semoga kita bisa ngerjain. Usahakan nanti apanya nih hampirnya kalau nggak darurat banget ya di silent deh. Kemudian sibukkan sholat sunnah apa tadi. Kalau umpama cuma 2 boleh apa enggak? Boleh. Afdolnya apa keutamanya? Seperti sholat, seperti ibadah sebanyak bukan 12 kali, 12 tahun. Pak Zul, apa namanya orang meninggal antara maghrib sampai isya? Awabin. Ya Allah mudahkan ya Allah. Pak Iwan, apa jangan buat Bang Ari sini ke saya pandangannya. Apa namanya orang meninggal antara maghrib sampai isya? Apa namanya tadi? Mujabatan, murabiton. Semoga ada barokahnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bilang insyaallah semangat ibadah antara maghrib sampai isya. Semoga kita bisa mengerjakan rutin sholat sunnah awabin. Assalamualaikum warahmatullahi